Sultan itu kalau dia salah, kita jihadnya adalah, kata Nabi, berkata benar menasihati mereka di depan imam yang zalim. Bukan kemudian berkata kasar. Nabi mengatakan qaulul haq inda imamil jahir. Kata yang hak di hadapan imam yang jahir. Hak itu mencaci maki atau membimbing. Mana yang pas? Membimbing apa mencaci maki? Merendahkan. Kalau merendahkan bukan hak. Al-haq itu murni. Kalimat yang muncul dari dalam kolbu, dari dalam sirnya. Dia kalamkan kepada imam yang jair. Jair itu imam yang sangat ganas, imam yang tirani, pemimpin yang tirani. Dia nggak takut. Ini giliran diciduk dikit polisi udah mulai ketakutan, ya. Berani cuma depan jamaahnya. Yang benar itu, ente datang ke presiden, datang ke raja, datang kepada gubernur, ngomong baik-baik sama dia. Keberanian itu yang disebut afdhal jihad. Bukan teriak-teriak iya. Terus disorak-sorakin takbir, Allahu Akbar. Takbir begitu nggak laku. Takbir yang laku itu yang menggetarkan kolbu. Kalau Bapak sudah bisa takbir menggetarkan kolbu, baru itu bisa menggetarkan musuh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, penonton channel Rahasia Islam, bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini untuk kembali menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasy Hasyim. Sebelum kita menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan Abuya Ar-Rasy Hasyim nantinya, tidak lupa marilah kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat darinya dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan nanti. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai positif dari tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasy Hasyim. Selamat menyaksikan. Kita masuk kepada kekhususan berikut, yaitu keutamaan istimewa umat Sayyidina Muhammad SAW. Fadlul imamah, yaitu adanya imam. Imam sholat maksudnya. Qala min fadailil imam annahu kafilun bi husni sholati wa adaiha. Salah satu keutamaan imam itu kafil. Apa arti kafil? Menanggung, menjamin bihusni sholati wa adaiha, kualitas sholat dan pelaksanaannya. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya ummul qawma aqra'uhum bi kitabillah. Yang boleh memimpin jadi imam itu mesti orang yang aqra'. Apa arti aqra'? Aqra' dalam bahasa Arab bisa berarti lebih hafal. Itu yang diambil oleh kebanyakan orang yang sekarang hafiz Quran. Tapi guru kami yang juga hafiz Quran, dia mengatakan aqra'uhum li kitabillah, ajma'uhum li kitabillah. Karena kata qara'a berarti jamaah. Jamaah berarti mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Al-hifzu wal fahm. Menghafal teksnya, berikut memahami maknanya. Maka sebenarnya jika ada orang yang hafiz Quran, ada yang mengerti Quran, mana yang dahulu? Mana yang jadi imam? Yang mengerti si Quran, mengerti yang dibaca oleh penghafal, atau yang sekedar hafal? Kecuali yang mengerti ini ridho si hafiz Quran ini jadi imam. Kalau di pesantren Jawa malah kiainya memburu ke belakang,
imamnya, santrinya, sekalian ijtihad bagi murid-muridnya. Inilah hakikat Nabi SAW menjadi imam para nabi yang jarang disebutkan dalam kisah Isra Mi'raj. Beliau pun menjadi imam para malaikat di langit. Dan disebutkan bahwa Sayyidina Muhammad SAW naik ke langit ke-7, lalu beliau mengatakan Nabi Ibrahim bersandar di Ka'bahnya langit, dan beliau menyaksikan 70.000 malaikat masuk setiap harinya, tidak pernah keluar lagi sampai kiamat. Kiamat itu terjadi kalau alam ini berputar seperti 7 kali orang tawaf, 7 kali tawaf khatam, gitu ya, benar? Tawaf itu berapa kali kalau dikatakan? Ya. Jika alam ini berputar 7 kali, ini berdasarkan ilmu ontologi dan eskatologi, ya, itulah yang disebut kiamat. Kiamat kubur. Alam itu berputar. Jadi kiamat kecil itu ketika alam berputar 1, kiamat kecil, 2, kiamat 2, terus yang ke-7 itu yang disebut al-qari'ah, al-qiyamah, ya, itu yang disebut ad-dukhan, ya, artinya sama itu hari kiamat, kiamat kubur. Jadi alam itu berputar seperti orang tawaf, bermula, ya, dan dia akan kembali ke tempatnya semula. Gitu nggak tawaf? Atau kalau tawaf dihitung 1, ketika sampai di tempat yang lain kembali ke posisi semula. Ya, kembali ke posisi semula. Sebelah kiri kita ada Hajar Aswad, sebelah kanan kita masjid. Ya. Dengan hal itu maka kiamat juga begitu. Jadi ini lagi nunggu mau khatam ke-7 ini. Mau khatam ke-7. Ya. Sebelum ke Hajar Aswad, nama rukunnya apa? Rukun Yamani. Sebelum Yamani apa? Iraqi. Sebelum Iraqi bingung. Apa? Syami. Benar? Ya, jangan kembali. Sebelum itu Hajar Aswad, maju sebenarnya di situ. Jadi sebenarnya reinkarnasi yang pernah ada di agama lain atau di sebagian aliran kebatinan Islam itu kalau diklikkan sedikit lagi dengan pemahaman ini, dia jadi nggak sesat. Tapi sayangnya reinkarnasi yang berkembang itu reinkarnasinya berujung kepada tidak adanya hari akhir. Alam itu cuma nggak ada ujungnya. Makanya ini sekarang banyak tuh aplikasi orang menentukan, oh kayak Rahman nih nanti ketemu nih polanya, coding-codingnya. Oh dulu ini seorang raja, dulu ini seorang panglima, dulu ini seorang pedagang. Itu kan reinkarnasi, Pak. Kita nggak percaya begitu. Tapi jika disebut itu warisan rohani, kita percaya. Ya. Nabi kita Muhammad SAW diizinkan memimpin sholat di bumi dan di langit. Nah, mungkin riwayat sholat di langit ini tidak banyak. Ini hanya ketemu di kitab-kitab orang-orang yang berbicara bahwa kemakrifatan. Lebih mulia Nabi atau mereka? Para Nabi, para malaikat mana yang lebih mulia? Ya, jangan untuk berpikir lebih mulia malaikat, lebih mulia para Nabi. Tapi ada manusia yang bukan nabi, bukan wali, tapi dia ingkar kepada Allah, maka dia lebih hina daripada binatang. Gitu. Sayyidina Muhammad SAW jadi imam para nabi, jadi imam para malaikat. Kalau di bumi, kalau riwayat yang kita baca, Jibril di depan, terus Nabi Muhammad di depan, belakangnya. Itu kan riwayat. Versi ahli riwayat. Kalau versi ahli haqaiq begitu. Justru Jibril ikut. Jibrilnya ikut ya. Jibril berarti imamin Nabi Muhammad SAW. Jibril itu hanya dikasih unjuk di tempat sholat, ya kayak semacam guide lah.
Gaibnya Nabi Muhammad dari langit namanya Jibril. Ya, gaib Nabi Muhammad dari bumi banyak, itu para sahabat-sahabat itu, termasuk Nabi-Nabi yang diizinkan umurnya panjang seperti Nabi Allah Khadir alaihi salam. Ada orang tak percaya Nabi Khidir hidup, ya dia tak pernah ketemu sih. Kiai-kiai kita rata-rata jumpa. Ini Kiai Rahman ini murid Gusmi dan nyambung ke banyak kiai. Itu rata-rata kiai-kiai di Jawa yang wali Allah jumpa Nabi Khidir. Oh, secara hadis nggak ada yang sahih bahwa dia hidup. Secara riwayat bukan berarti tidak ada. Gitu? Ibnu Hajar tidak menemukan hadis yang sahih bahwa Nabi itu masih hidup, Nabi Khidir itu masih hidup. Tidak menemukan, bukan berarti tidak ada. Beda kan? Karena ahli hadis itu hanya memutuskan satu perkara berdasarkan data ahli hadis yang dibaca, yang dilihat, yang didengar. Itu disebut empirik. Ilmunya diambil dari data-data empiris. Kalau jumpa Nabi Khidir urusannya jumpa fisik apa jumpa rohani? Rohani. Jadi kalau mau 1000 ahli hadis bilang nggak ada kok ahli hadis yang jumpa. Imam Birraqi, guru Ibnu Hajar sekolah ini, jumpa Nabi Khidir. Bahkan dia marahin Ibnu Hajar ketika mengatakan, wahai Tuhan Syekh, saya tidak menemukan Nabi Khidir hidup dalam riwayat hadis. Apa kata beliau? Ente berhenti ngomong gitu. Maka semenjak saat itu Ibnu Hajar al Asqalani tidak pernah lagi mengatakan Nabi Khidir adalah mati. Ikutnya. Maka ada riwayat Nabi Muhammad SAW mengatakan, hei Khidir, engkau ambilnya, akulah untuknya. Gitu. Maka Nabi Khidir, meskipun dia Nabi itu zaman terdahulu, ketika jadi umat Nabi Muhammad SAW, statusnya wali, bukan statusnya Nabi. Nah, kenapa? La Nabiya, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, nanti Nabi bisa turun hadisnya sahih. Ingkar kepada itu urusan entil itu ya. Cuma ada yang hadisnya sahih. Hadisnya bahkan sampai derajat mutawatir. Nggak percaya sudah. Oh, ada sesuatu nggak percaya, itu orang nggak percaya. Ya, itu tanggung jawab dia kepada Allah. Tapi kan cuma 2 ulama ini nggak percaya. Ditambah yang baru-baru ini di Yordan namanya Adnan Ibrahim. Semuanya ahli sunnah, tapi dia nggak percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka tahu ini bukan bab iman. Ini cuma bab kemakrifatan. Secara makrifat, secara knowledge mereka tidak jumpa. Ya sudah, kita nggak boleh maksa orang. Nah, oleh karena itu Nabi Musa, Nabi Isa itu kalau nanti turunnya kira-kira kalau turunnya kapan ya? Yang pasti nggak lama lagi. Nabi Isa turun, statusnya Nabi itu wali, tapi dia seorang Nabi, maka disebut waliyul anbiya, wali umat Nabi Muhammad dan kalangan Nabi. Kalau antum jadi wali, semoga kita ini diangkat Allah jadi wali, amin. Kita disebut wali aulia. Harus jadi wali. Karena Quran menuntut kita jadi wali, Pak. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Para wali itu tidak ada galau di hatinya, tidak ada sedih berlarut di hatinya. Siapa mereka? Orang yang beriman dan mereka bertakwa. Iman takwa di qalbu semua. Maka mau jadi wali mesti belajar ilmu qalbu. Beriman bertakwa itu dituntut dari Quran. Itu mahar jadi wali. Maka di akhir zaman ini tinggal pilih jadi wali Allah atau jadi wali setan. Pilih, mau jadi wali Allah atau wali Allah. Dan saya khawatir nanti kalau Nabi Isa turun, itu bukan Nabi Isa yang turun, tapi Dajjal yang keluar dikira Nabi Isa. Maka disebut Al-Masihul Dajjal. Ini kaitannya dengan iman apa? Nabi Isa turun
Subuh-subuh jumpa Imam Mahdi dan tentara Mahdiin, Al-Mahdiyun. Mahdiin ini kalau mansub, kalau marfu Al-Mahdiyun. Apa kata Imam Al-Mahdi? Al-Imam Al-Mahdi, wahai Nabi Allah Isa, jadilah engkau imam. Apa jawaban beliau? Enggak, imam dari kalian. Maka dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW katakan, betapa uniknya kalian, ya. Isatul wal imam wa imamukum minkum. Imam kalian bukan dari Isa, imam kalian dari kalian sendiri. Itu al-imam al-Mahdi. Mengerikan kan? Seru. Nah, inilah fadlul imamah. Karena yang mengerti syariat Nabi Muhammad ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia statusnya kafilun bi husnis shalah. Ya, menjamin bagus dan pelaksanaan salat. Fa huwa yahfaz 'alal qaum salatahum. Dia menjaga salatnya umatnya, jemaahnya. Walidzalika fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'alahu dhaminan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan imam salat itu penjamin. Kalau penjamin itu ya biasa, kalau keliru dikit banyak yang hujat, banyak yang tidak senang ya. Karena masjidnya berakidah Ahlussunnah ya, Asy'ariyah, fikihnya Syafi'i, tasawufnya gini, imamnya segitu. Kalau enggak dia enggak husnul sholahnya enggak dapat. Ya, imamnya harus dipastiin dia belajar 3 pilar itu. Supaya kafil dia tidak hanya menjamin sah dan batal, tapi dia juga bisa menghantarkan sholat itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bahas takut nanti berada di imam. Ahsana fi salatihi kana lahu minal ajri mithlu ajri man shalla khalfahu. Bahwasanya siapa yang membaguskan sholatnya maka dia mendapatkan reward ya, kehormatan dari Allah Ta'ala sebanyak orang yang sholat di belakangnya. Jadi berat jadi imam itu. Jadi imam kalau bagus, sholat orang bagus semua. Kalau yang makmum ada 40, itu dia setara dengan sholat 40 orang. Itu imam. Mantap gitu. Ya. Tapi makmum ya sholat sendiri aja paling tinggi 27 derajat. Sedangkan si imam sebanyak orang itu, jika masing-masing orang sholat 27, kaliin sebanyak orang itu. Jadi kalau mau jadi wali Allah di kalangan umat Nabi Muhammad itu mudah. Dia serius saja garap bagian begini jadi wali dia. Ini yang saya sampaikan, imam terdahulu pernah berkata, di akhir zaman 3 hal yang mudah. Apa aja masih ingat? 1, ilmu. Dulu ente ngaji begini harus ke Mekah dulu, ke Rusaifah. Sekarang kitabnya dibagi di sini. Ya. Dulu ke pesantren dulu, ngaji dulu Nahusoroh. Sekarang dibuka aja kitab hikam, dibuka kitab ihya, dibuka. Yang penting orang paham aja cara bertuhan. Ya nggak mesti kemudian dibaiat dulu ya kan. Kan ada juga majelis tertentu baiat dulu boleh ngaji. Ini kita bagi aja. Siapa yang berhak ya Allah kasih, yang enggak ya sudah. Ya. Yang kedua apa? Haji umroh. Sekarang umroh gampang nggak? Gampang Pak. Sampai kita berebut mau ngambil hotel. Itu hotel yang dulunya sepi sekarang ramai semua. Itu doa Nabi Ibrahim semua itu. Ya. Terus yang ketiga, walayah, jadi wali Allah. Ini yang ngomong wali juga. Ente boleh nggak percaya, karena ini bukan dalil. Ini cuma pengkabaran dari seorang kekasih Allah tentang kejadian di akhir zaman dan itu terjadi hari ini. Ilmu. Imam Bukhari nyari hadis innamal a'malu binniyat dari Uzbek ke Mekah 3 bulan. Kita download Sahih Bukhari hari ini cuma 3 menit. Mudah kan? Dibaca nggak?
Fa'an Abdullah bin Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man amma qauman falyattaqillah. Siapa yang memimpin salat satu kaum, maka jagalah hatinya kepada Allah. Wal ya'lam, ketahuilah, annahu dhaimun mas'ulun lima dhamina, karena dia akan dimintai pertanggungjawab terhadap apa yang dia jamin. Apa yang dijamin oleh imam? Kualitas sholat dan pelaksanaan sholat. Wa in ahsana kana lahu minal ajri mislu ajri man shalla khalfahu min ghairi anqus min ujurihim syai'ah. Makmum tadi 40, imam sendiri. Imam dapat keberkahan semua orang yang sholat. Itu tanpa keberkahan itu dicabut, dikurangi dari makmum. Ya, suka-suka Allah tuh ya. Wa ma kana min naqsin fa huwa alaihi wa min fadailihi. Jadi salah satu keutamaan jadi imam itu paling banyak stok pahalanya. Itu sebabnya doa dia kalau dia tiup air jadi berkah. Itu imam yang tidak bertarif, yang ganti tahun nggak nuntut gajinya naik. Begitu gak imam sini Kiai? Apa nuntut? Dia boleh terima hadiah dari masjid, tapi dia nggak boleh bertarif. Tapi sekarang imam-imam, ya dia request, gaji saya berapa? Ya salam ente. Nih, kita kasih tahu kepada semua imam masjid, Anda yang minta tarif, hakmu cuma di dunia, di akhirat no, habis. Habis, tidak ada lagi. Karena dia cuma ingin dapat keberkahan dunia. Allah kasih. Dikasih sama Allah. Ya, ini bukan ancaman, Pak. Ini kata-kata yang kita dapat dari Al-Quran. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikuti orang yang tidak minta tarif. Karena itulah orang yang dapat hidayah, muhtadun. Ya. Berarti kalau dibalik, orang yang minta tarif, itu ciri-ciri orang sesat. Ngomong bohir mulu ya, ngomong fi mulu. Jadi kalau antum mau tahu ulama su siapa? Ulama yang bertarif. Dia kalau dikasih terima aja. Siapa tahu sebenarnya rezeki Allah lebih besar daripada fi yang diminta. Gitu. Orang mau ngasih banyak, dia narifnya cuma sekian. Ya, kebodohan yang diilmiahkan, kebodohan yang disoleh-solehkan, yang diprofesional-profesionalkan. Itu karena banyak motivator masuk ke dunia ustadz, lalu mentraining ustadz-ustadz. Saya kan pernah ditraining oleh beberapa mereka itu. Kita debat mereka. Anda itu motivator supaya orang banyak duit. Ilmu Anda itu ilmu duniawi. Urusan kita beda bro ya. Kita itu disebut di Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik daripada orang yang ngajak ke Allah? Bukan ya ada training kan kaya dalam 3 hari, kaya 40 hari. Ente percaya begituan? Itu kan kaya versi dia, hanya memperkaya dia kok. Kalau kita ngajak orang kaya, kita mesti kaya dulu Pak. Kalau nggak kata-kata kita nggak didengar. Ya, siapa yang di Cina itu? Hokma siapa? Jack Ma orangnya biasa banget, mukanya nggak masuk lah, standar orang ganteng itu nggak masuk. Tapi setelah dia kaya, dia ngomong satu kalimat jadi kuat. Coba ente ngomong ya, buat di Facebook cara menjadi kaya 1, 2, 3 diketawain sama orang. Ya. Kenapa? Itu bukan makom kita. Berbicara sesuai makom kita, jangan berbicara di luar makom kita. Wa min fadailihi, ya, di antara keutamaan jadi imam itu annahu yaumal qiyamah ala kathibin min misk. Imam itu nanti dikasih tempat yang sangat mulia, batu yang tercipta dari atau kursi yang tercipta dari misik. Apa arti misik? Wangi-wangian kesturi ya, misik. Kesturi itu tidak satu aroma Bapak Ibu.
Gaharu aja di Indonesia lebih dari 40 jenis gaharu. Itu gaharu yang antum beli di Mekah tuh dari Indonesia semua itu, kalau nggak Kamboja. Ya, Kamboja, Mentawai, Sumatera, Kalimantan paling banyak. Cuma kita, tabiat orang kita apa? Menjual bahan mentah, nggak pernah mau ngolah. Ada yang bisa ngolah tapi tidak bertahan lama. Doain ya nanti Ribat bikin parfum sendirilah. Parfum Ribat namanya ribet. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya la yahuluhul faza'ul akbar wa la yanuluhul hisab. Masya Allah. Orang yang jadi imam itu, jika jadi imamnya betul-betul karena Allah, dia membawa orang kepada Allah, la yahuluhul faza'. Dia tidak akan digoncang oleh kejadian yang mengejutkan, menegangkan nanti di hari kiamat. Pernah ada yang keluar negeri terus ditahan di imigrasi, ada nggak? Ada. Itu faza' namanya. Faza' itu sesuatu yang bikin kita tegang. Kalau imam, dia punya jalur khusus, kayak diplomat. Diplomat itu pintunya khusus. Imam itu diplomat Allah di muka bumi, yang nanti bawa orang datang ke Allah. Maka dia punya tempat khusus disebut Al-Kathib min Misik. Tempat duduk spesial yang sangat harum, tercipta dari misik. Ini misik bukan misik dari Kalimantan, bukan. Tapi ini misik dari surga. Yang itu misik kalau dijatuhin satu sedikit jasa setes ke bumi, itu harum. Harum semua. Ya. La yanaluhul hisab, bahkan imam yang mukhlis ikhlas ini tidak dihisab. Kira-kira imam kita nggak dihisab kali ini? Ya. Kama jaa fil hadis an Abdullah bin Umar, ya. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW bersabda, "Salasatun ala kusbanil misik arahu yaumal qiyamah." 3 golongan nanti yang dia duduk di singgasana mahliga yang tercipta dari misik. 1, ya hari kiamat. Nabi mengatakan arahu. Nabi masih di dunia tapi belum mengatakan arahu, aku lihat dia. Nabi lihat pakai mata ini atau pakai mata basirah? Basirah. Kok antum percaya? Ya, kenapa percaya? Kenapa percaya beliau bisa lihat? Nah, karena beliau seorang yang siddiq, yang jujur bertuhan. Maka yang dia lihat pasti benar. Semua para wali itu adalah pewaris para nabi. Maka ada 1-2 wali yang diizinkan melihat yang sama sebagai mubasyarat, kabar gembira. Yang pertama, siapa itu? Abdun adda haqqallah wa haqqa mawali. Budak. Sekarang kan lagi gak ada budak ya. Budak itu punya hak setengah orang merdeka. Dia punya kerjaan, dia juga tetap ibadah. Kerjaannya nggak ganggu ibadahnya. Sudah begitu belum punya kerjaan? Kita punya kerjaan, pekerjaan kita menghalangi kita beribadah. Pekerjaan kita menghalangi kita untuk menunaikan hak-hak Allah nggak? Enggak ya. Hak Allah itu yang paling inti cuma satu. An tuwahiduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Mengesahkan dia. Mengesahkan Allah itu enggak teori-teori tauhid af'al, itu gampang itu. Tauhid paling gampang itu memandang bahwa segala sesuatu di alam semesta itu milik Allah. Allah yang gerakin, tidak ada satu biji zarah pun bergerak kecuali dengan gerak dari Allah. Berarti kalau kejadian sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi itu keinginan Allah, terima nggak? Beneran terima nih? Serius terima? Serius? Beneran? Terus kenapa ada orang mengeluh? Mengeluh itu tanda
dia tidak betul-betul percaya kepada Allah penggerak alam semesta. Nih, Jakarta banjir nih ya. Banjir gak? Apa karena gubernur baru? Lah enggak, emang gubernurnya bisa menghalangi hujan turun? Enggak. Depok ada hujan enggak? Oke. Ada. Enggak ada urusan sama dia itu. Emang Allah mau nurunin hujan? Bagaimana? Ini bukan pembenaran bela-belain presiden, belain gubernur, bupati, wali kota ini ya. Biar kita nggak suka ngomelnya nggak bener gitu. Jadi ternyata apapun kejadiannya, sebelum ada keluhan itu orang nggak akan merasakan hatinya perih. Tapi kalau sudah mulai ngeluh, baru terasa hal yang nggak biasa jadi spesial, jadi menyakitkan. Ya. Kita nih ketemu orang, dia nggak nyapa kita nggak nyapa dia. Biasa aja. Pas nyampe di ujung jalan, ditegur sama teman, "Lu kok nggak disapa sama dia?" Sombong amat orang. Akhirnya kita mikir, ih sombong, baru sakit hatinya. Gitu gak? Kayak gitu ya. Yang kedua, jadi kerjaan tidak boleh menjadi penghalang penghambaan diri kita kepada Allah ya. Yang kedua, rajulun amma qauman wa hum bihi radun. Seseorang yang memimpin sholat satu kaum, lalu kaum itu ridho kepadanya. Biar kita diridhoi kaum kita gimana caranya? Bikin seneng dengan suara yang bagus? Enggak cukup. Ya, sholatnya cepat. Ya, belum tentu juga. Nabi kadang sholatnya cepat, kadang lama. Tapi beliau mengatakan, jika engkau memimpin kaum, falyukhaffif, maka ringankan sholatnya. Itu cara bikin orang ridho. Kalau sujud nggak usah lama-lama amat, cukup bacanya 3-7 kali subhanallah ya. Siapa tahu ada orang yang kayak aneh tuh gak lagi mantep. Kalau sujud lama-lama, pusing pak kita. Aduh, Pak Imam tolong ya, jangan terlalu lama. Ya. Maka kata Nabi SAW, siapa tahu di belakangmu ada dhaif, orang yang lemah, orang tua, atau ada orang yang sakit, atau ada ibu bawa anak. Ini dalil. Nabi dulu tidak pernah larang ibu-ibu bawa anak ke masjid. Cuma kalau lagi taklim pinter-pinter, naruhnya di mana gitu ya. Saya sangat mendambakan masjid-masjid itu ada ruang khusus ibu-ibu menyusui. Di sini udah ada belum Ke? Belum, bikin Ke. Siapa tahu ini masjid pertama yang bikin tempat apa namanya kalau tempat menyusui itu? Ya itu deh ya. Ini masjid 24 jam dibuka gak Ge? Bener? Serius? Alhamdulillah. Ini masjid bukan punya pengurus ya? Betul gak? Pengurus itu cuma dititipin. Kalau kotor ya bersihin, salah ente jadi pengurus. Ya. Kenapa mau jadi pengurus? Kalau mau jadi pengurus gak mau kemudian bersih-bersih segala macam, gak usah jadi pengurus. Ganti. Ya. Masjid itu dulu di zaman Nabi kan gak ada hotel. Non muslim datang nginepnya di masjid pak. Nginepnya di mana? Jadi dulu waktu rame-rame salah satu guru kita jadi imam besar dulu, yang sebelum imam besar yang sekarang, Obama datang. Itu kan banyak yang hujat Kiai. Untung dulu belum ada sosmed sekarang hari ini. Apa nih Kiai? Kiai liberal. Lah Kiai aneh itu orang paling benci meliberal, ya, yang menghancurkan liberalisme. Itu hatinya untuk toleransi itu tinggi sekali. Obama sama istri diajak jalan-jalan di masjid. Ya Allahumma sholli ala Muhammad ya. Allahumma rahamhu waghfir lahu. Jadi dulu jangankan orang Islam, non muslim diizinkan Nabi nginep di masjid. Ini kalau masjid-masjid di Indonesia, di Jakarta Pak, Depok, ini dibuka 24 jam, nggak ada orang homeless, nggak ada. Betul nggak?
Ya, semoga masjid-masjid itu pengurusnya pada sadar ya. Nanti kotoran masjid. Ya salah, udah ente tutupnya 5 waktu, nggak usah ada orang, biar bersih terus. Ya, betul nggak? Nggak usah ada orang. Di zaman Nabi itu masjid, jangankan orang tidur, sahabat ngeludah di masjid, Bapak Ibu. Nabi yang bersihin. Ada yang lebih mulia dari Nabi. Nabi itu imam masjid, penjual sekaligus merebut masjid. Kotor dibersihin. Sahabat Badui itu kalau lagi dahak itu ngeludah ke tembok. Itu Nabi tiap hari bersihin, Bapak Ibu. Ada ente yang lebih mulia dari Nabi sehingga nggak mau bersih masjid. Pengurus masjid coba turunin egonya dikit. Kalau ingin menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW dalam bab takmir mengurus masjid, ya semoga nanti nggak ada lagi nih orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Ya, sembari dia dapat kerjaan dia tinggal di masjid. Ya, ini teman-teman kita ini jangan-jangan dulu ada yang antum sebelum punya kerjaan tinggalnya di masjid, betul nggak? 1-2 ada nih, ya wajah-wajah homeless. Dulu waktu saya mau ke Jakarta, bapak saya bilang, "Tar, saya hubungi dulu om kamu di sana." Saya bilang, "Gak usah, Pak. Kalau nggak mau nganter saya ini berangkat sendiri." "Terus kamu tinggal di mana?" "Tenang, Pak. Ya, bumi Allah ini luas, masjid Allah banyak di Jakarta begitu. Nggak mau masjid nih ngomong saya tinggal di gereja saya begitu. Tinggal doang, ya kan? Boleh-boleh aja tuh." Malaikat itu masuk ke tempat maksiat, pemaksiat gak dia? Jadi pemaksiat gak dia? Jadi, setan masuk ke sini jadi orang soleh gak dia? Jadi masalahnya antum maksiat itu karena faktor X itu dari dalam. Jadi kalau kita maksiat, yang salah itu orang sekitar kita atau kita sendiri. Ya, kan ada yang baru hijrah nih, ngomong, "Aneh nggak mau lagi balik ke kerja yang lama." Kenapa? Mereka itu menjerumuskan aneh ke dalam maksiat. Wih, sombong bener gitu. Sombong bener itu ya. Itu ciri hijrah tapi murabbi syaitan. Murabbi dalam dirinya. Yang bimbing dia di dalam dirinya bukan Allah, tapi syaitan. Syaitan itu nggak pernah mau salah. Semua orang salah sama dia. Dia nggak pernah salah. Yang ketiga, rajulun yunadi bis salawatil khamsi fi kulli yawmin wa lailah. Orang yang jadi muazzin 5 waktu. Sama nih ya, tidak bertarif. Tidak bertarif. Maka ulama kita berbeda pendapat, lebih mulia imam atau Bilal? Mana yang lebih mulia? Mana Pak? Jawabannya gampang, hanya Allah yang tahu. Perbedaannya nanti tergantung kolbunya. Muazzin itu asbab orang datang, maka dia dapat pahala sebanyak orang datang. Imam itu memimpin orang sholat. Tapi muazzin tanpa imam, muazzin ada kerjaan nggak? Maka muazzin ini dia bergantung kepada imam. Imam itu dia nggak ada muazzin juga masih jadi imam. Betul nggak? Jadi menurut saya lebih tinggi imam. Wa mimma khassallahu ta'ala bihazihil ummah fadlu ta'min. Di antara yang Allah khususkan bagi umat ini adalah bacaan amin. Tapi ini bacaannya panjang nih Bapak Ibu. Kita baca, udah habis ya. Bulan depan udah puasa ya. Libur kita bulan puasa Kiai. Ya udah kita baca lagi deh. Ini spesial untuk hari ini. Mungkin juga sekalian tawakuf sebelum puasa ya. Ini hadiah kita baca 2 fasal yang agak panjang. Ta'min, amin. Apa arti amin?
Ya, perkenankan itu makna. Tapi amin secara bahasa Arab itu nggak ketemu polanya Bapak Ibu. Amin. Coba tasrifnya apa? Doa amin. Coba ditasrif. Apa tasrifnya? Tasrif itu patternnya. Ketika kita kalau sholat kan sholla yusolli sholatan. Kalau amin apa? Amin. Kalau takmin ada takmin. Takmin itu ammana yu'amminu takminan. Kalau amin ini agak unik. Amin. Itu berasal dari dua alif yang ketemu atau dua hamzah yang ketemu, maka A-nya jadi panjang. Terus min. Harusnya apa? Ammana yu'amminu takminan. Gimana kalau fiil aminkanlah itu gimana? Amin kan gitu ya? Amin. Ada nggak yang baca begitu? Enggak, dibacanya amin. Jadi secara struktur bahasa Arab mestinya dibaca amin. Tapi enggak. Amin itu bahasa tua yang sudah ada sejak Suryaniyah, sudah ada sejak Ibraniyah dan juga Arabiyah. Ini tiga bahasa, ini bahasa induk yang ada di surga. Walaupun hadisnya dhaif bahkan palsu bahwa di surga itu bahasa Arab, maksudnya tiga bahasa ini itu induknya sama. Itu yang disebut Arab. Jadi Arab yang di surga itu bukan Arab yang kita maksud hari ini. Ya mirip-mirip bahasa Quran itulah. Pernah dengar pendeta ngomong amin? Amin. Benar? Rahib dari Yahudi ngomong amin. Sama. Karena amin itu bukan bahasa Arab Hijaz. Dia bahasa tua. Ada di semua bahasa. Sama dengan Allahumma. Eli. Itu artinya Tuhanku. Ya, ilahi. Itu artinya sama itu. Itu dari bahasa sana. Jangan-jangan itu salah satu nama Allah. Siapa tahu? Siapa tahu ya. Salah satu nama Allah adalah Mu'min Muhaimin. Mukmin itu yang maha mengamankan, yang maha memberi kepercayaan. Sedangkan amin berarti ya Allah kami percayakan kepadamu. Terjemahan lainnya ya Allah kabulkan doaku. Ternyata doa itu tanpa percaya nggak ada. Tanpa percaya nggak ada. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma hasadatkumul yahud ala syai, ma hasadatkum ala salam wa ta'min. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Huzaimah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu itu salah satu yang bikin Yahudi iri kepadamu adalah getaran bacaan salam dan amin kalian. Coba cek semua agama di alam semesta, yang paling bergema baca aminnya itu agama mana? Betul ya? Walaupun di statistik agama terbesar itu Nasoro, tapi Nasrani itu pecahannya kan ada dua yang besar. 3 malah, Nasrani, Koptik, Protestan. Protestan itu pecahannya banyak lagi. Mereka disebut amin. Tapi aminnya tidak ada yang sebanyak orang Islam baca amin. Kita lagi lomba-lomba nih sama Yahudi ya, sama Kristen. Kita nggak usah bikin apa laknat-laknat mereka, nggak usah. Mereka sudah disebutkan urusannya di Quran. Ya, apakah mereka dilaknat atau tidak itu urusan Allah sudah disebutkan di Quran. Ya, kita nggak usah ulang-ulangi. Ketika Yahudi baca amin, itu getarannya paling cuma berapa orang? Karena jumlahnya sedikit. Cuma kalau di Ka'bah 5 waktu. Ini saya baru balik kemarin pagi Bapak Ibu. Kita masih rindu dengarkan amin di Matoh itu. Itu luar biasa, amin bergetar sampai ke pelosok-pelosok bagian Masjidil Haram itu.
Dan yang kedua assalam. Ucapan salam kita juga bikin mereka iri. Ya. Dan amin itu Bapak Ibu disebutkan dalam satu riwayat bahwa Nabi SAW zukirat indahul Yahud. Disebutlah di sisi Nabi tentang Yahudi. Lalu kata beliau, innahum la yahsuduna ala syai' kama hasaduna alal jum'ah. Mereka iri kepadamu. Kenapa? Karena kalian ada sholat Jumat yang ramai sekali. Allati hadanallahu laha, yang Allah berhidayah kepada kita. Wa dhallu anha, sedangkan mereka enggak. Masih ingat Yahudi disuruh enggak keluar rumah, mereka keluar enggak? Hari Sabat itu mereka nih hari ini. Mereka tidak diizinkan keluar, tapi mereka keluar enggak? Itulah sejarahnya kenapa hari Sabtu itu libur Bapak Ibu. Harusnya kalau orang Islam liburnya kapan? Jumat. Tapi kita ngalah sama mereka kan? Karena kita ini dijajah oleh Belanda. Belanda itu ada beberapa simbol-simbol Yahudi Bapak Ibu di bekas bangunan-bangunan peninggalan Belanda. Mereka liburnya hari Sabtu. Kalau Nasrani liburnya hari Minggu. Menyebut Minggu kafir nggak? Hah? Ente nyebut Minggu kafir nggak? Nyebut salib kafir nggak? Pegang-pegang salib kafir nggak? Kita lihat-lihatin salib kafir nggak? Ya enggak lah. Ya, nggak ada urusan itu. Tapi tugas Sayyidina Isa turun ngancurin salib, ya. Karena salib itu nggak ada urusan sama Nabi Isa. Karena beliau dalam ajaran kita tidak pernah disalib. Innama syubbiha, ya, hanya dimiripkan dengannya. Lagian salib itu sudah ada sebelum beliau. Sebelum Nabi Isa sudah ada orang yang disalib kalau dibunuh. Ya, ya, tapi itu keyakinan kita ya. Kalau mereka nggak percaya juga nggak apa-apa. Wa dhallu anha wa 'alal kiblah. Apalagi yang bikin orang Yahudi iri, kiblat. Dulu orang Islam kiblatnya ke mana? Aqsa. Sekarang lebih tua mana? Al-Aqsa atau Al-Haram? Al-Haram. Di saat Nabi Muhammad SAW para sahabat mereka masih berkiblat ke Aqsa, kata orang Yahudi itu lihat agama plagiat. Itu ngomongnya. Agama niru-niru kita. Ada satu aliran Yahudi, dia kalau sholat mirip kita Bapak Ibu. Cuma tangannya begini. Begini dia. Maka antum sholat jangan begitu, mirip Yahudi. Ya. Dalam riwayat yang kita dapat sebagian sahabat ya, mereka naruhnya di bawah dada, di atas pusar. Ada riwayat kedua di bawah pusar. Kalau saya ngikutin hal batin, kalau lagi tegang kita agak di atas. Tapi kalau rileks, karena Nabi mengatakan arih Nabi salat, rehatkan diri dalam sholat, itu lebih enak di bawah pusar. Itu rileks sekali. Ya, sholat harus dulu jangan tegang ya. Habis itu ngejar kaki orang ya. Ikut ngaji dia. Wa ala qaulina, dan yang terakhir yang bikin mereka iri adalah qaulina khalfal imam amin. Kita membaca amin di belakang imam. Tapi jangan heran Bapak Ibu, ada mazhab Hanafi karena perkembangannya agak berbeda sedikit dengan mazhab yang lain. Kalau Bapak sholat di Turki, waladhdallin, baca aminnya yang keras-keras ya. Itu ketahuan, pasti orang Indonesia itu. Ya, pasti orang Indonesia. Di sana aminnya cuma gitu aja. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, annal yahud, bahwasanya orang-orang Yahudi saimu dinahum, mereka menganggap sial agama mereka, wa hum qaumun hussad, karena mereka iri. Jadi ternyata iri dengki ini sudah ada pada orang beragama. Nah, ini hati-hati. Orang beragama hijrah untuk ngaji, jangan hanya nambah ilmu di sini, tapi juga belajar cara bersihin kolbu.
Kalau di kolbu, nih masuk nih, sini, belajar ngaji. Kolbunya nggak dibersihin, iri dengkinya nggak dibersihin, maka dalil-dalil Quran akan dijadikan cara untuk menyerang musuh yang beda paham. Maka perhatiinlah, banyak ada kelompok A nyerang kelompok B. Kita kadang capek juga ngeliat begitu ya. Hari gini masih begitu. Kiai A cari kesalahan Kiai B. Dia itu belajar kitab kuning bahasa Arab, tapi kolbunya belum dibersihin. Sehingga baca kitab bukan untuk dirinya, tapi untuk mencari kesalahan orang. Nauzubillah, summa nauzubillah ya. Lam yahsudul muslimin, mereka tidak iri kecuali karena 3 hal. 1, membalas salam, saf yang lurus, dan bacaan amin di dalam sholat. Jadi kalau semenjak hari ini baca aminnya serius gak? Nah, dalam hadis lain dikatakan kalau orang baca amin, lalu malaikat yang di langit juga baca amin, itu doanya diangkat. Doanya mustajab. Tapi yang paling penting, amin itu bagian dari password doa. Amin. Kalau salah satu syekh guru kami mengartikan amin itu adalah nama Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau di hadis Tirmizi disebut sebelum amin waladhdallin baca Rabbighfirli amin. Tapi hadisnya dhaif ya. Tapi boleh diamalkan ya. Abah guru sekumpul salah satu yang amalin itu. Waladhdallin Rabbighfirli amin ya. Ya, dan saya cenderung bahwa amin itu salah satu nama Rasulullah SAW ya. Ya Allah berkah Nabi Muhammad kabulkan gitu, kira-kira begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ini bukan untuk dipercaya ya, ini hanya sekedar knowledge, kemakrifatan. Ini perhatikan, kemakrifatan itu berkembang terus. Tapi kalau syariat dia sudah stuck, dia tidak berkembang lagi. Kenapa? Karena syariat sudah Allah sempurnakan di haji wada. Ya. Sedangkan kemakrifatan berkembang terus, berkembang sampai hari ini. Oleh karena itu imam akhir zaman itu disebut Al-Mahdi. Apa arti Al-Mahdi? Al-Mahdi itu orang yang dapat hidayah. Hidayah itu isinya makrifat. Maka kalau nanti antum mau cari Al-Mahdi, itu a'rafuhum billah wa ahdahum sabila. Orang yang paling tahu kenal kepada Allah, orang yang paling tahu jalan kepada Allah. Itu yang disebut Al-Mahdi. Ya, di Quran disebut wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang percaya kepada Allah, siapa yang yu'min, percaya kepada Allah, yu'min, amin, maka dialah orang yang Allah beri hidayah makrifat kalbunya. Berarti hidayah di mana? Di kalbu, bukan di otak. Jadi mohon maaf, antum baca kitab, baca buku, bahkan baca Quran terjemahan itu tidak nambah hidayah. Hidayah nambahnya di kalbu. Berarti kalau nambah hidayah bukan lewat baca buku, tapi ketemu ahli kalbu. Atau baca buku dengan kalbu. Ya, membaca alam semesta dengan kalbu baru dapat hidayah. Dan orang yang paling percaya kepada Allah Rasulullah SAW, dan di akhir zaman Al-Waris Al-Haqiqi Al-Imam Al-Mahdi itu. Karena dia paling kenal Allah, paling percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup dulu ya. Ya. Cukup dulu. Ada pertanyaan? Ini spesial karena tawakufan, boleh nanya lebih dari 2. Silakan Ki. Lah duluan nanya.
pertama, wahum bihi radu. Mereka, ya, para imam ini diridhoi oleh makmumnya. Itu bukan masalah mengikuti selera makmum, enggak. Imam itu nggak boleh ngikutin selera makhluk, selera jamaah. Jamaah yang harus ngikutin selera imam. Coba diulangi. Yang jadi panutan itu imam atau makmumnya? Orang dijadiin imam untuk diikuti atau untuk disetir? Kalau imamnya panjang lah, imamnya pendek lah. Tapi yang disebut makmumnya ridho kepadanya fiddin, dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Gimana cara makmum ridho kepada imam? Kalau si imam ini ridho kepada Allah. Jadi jangan cari ridho makmum, carinya ridho Allah. Ridhonya Allah apa? Falyukhaffif. Kalau mimpin sholat jangan terlalu panjang. Kecuali sholat khusus seperti sholat tahajud, itu Nabi menunjukkan contoh-contoh yang panjang. Misalnya kata Ibnu Mas'ud, ketika aku menemani baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau sholat dimulai dari setelah Fatihah Al-Baqarah, Ali Imran, loncat dulu Al-Maidah, baru dibalik lagi ke An-Nisa. Itu berapa juz itu? 4 juz lebih, kiai. An-Nisa Al-Maidah sampai semua. Berapa juz itu? Juz Al-Fuqat gak masuk, Pak. Tapi itu sholat apa? Sholat malam. Berdasarkan hadis ini diambillah istinbat hukum. Kalau masjid ini mau bikin qiyamul lail, silakan disepakati. Di sini imamnya semalam 1 juz, boleh. Tapi kalau sholat isya'nya nggak boleh. Dan yang lucunya, ini imam-imam masjid maupun penceramah ini, orang udah sholat isya' disalahin. Cuma karena nggak ikut tarawih. Ada yang mau tanya, tarawih wajib nggak? Orang sholat isya' terus keluar, boleh nggak? Lo boleh. Kenapa nggak boleh? Yang penting dia sholat isya' toh. Yang paling lucu lagi, ada orang hatinya baru tersentuh ke masjid sekali setahun. Kapan itu? Ya lumayan dong. Idul Fitri. Itu kan sudah prestasi. Orang nggak pernah ke masjid terus datang ke masjid. Malah sama imam sama khotib disindir-sindir, ente nggak pernah puasa, nggak pernah qiyamul lail, malah ikut merayakan. Itu kiai kurang rahmat. Kurang apa? Kurang rahmat. Siapa tahu dia pas lagi begitu lagi tobat, Pak. Tobatnya diterima sama Allah. Sedangkan orang yang ibadah 30 hari 30 malam ini sombong dengan ibadahnya, ditolak oleh Allah SWT. Hati-hati kita, ya. Kita harus hati-hati. Maka imam yang diridhoi itu imam yang memimpin penuh rahmat. Kasih sayangnya terasa ke semua jemaahnya. Imam yang nggak tersinggung oleh orang yang beda paham. Kan kalau imamnya di sini aswaja, ada yang wahabi nggak senang, dia nggak boleh ngamuk, Pak. Nggak boleh kemudian juga kesel. Itu rahmah itu yang penting. Nggak mungkin lah kalau kiai yang imam pasti wahabi nggak senang. Ini nggak masuk loh. Nggak begitu. Nggak begitu ya. Kapan seorang imam diridhoi oleh jamaahnya? Kalau dia juga ridho sama jamaahnya. Gitu ya. Kapan seorang hamba diridhoi Allah? Kalau dia ridho kepada takdir Allah. Mau diridhoi Allah nggak? Coba ridhoi takdir kita hari ini. Coba apapun yang terjadi, kata orang baik, buruk, itu kan kata orang. Di sisi Allah pasti itu baik. Apa aja itu? Apa aja itu? Apakah rezeki, apakah pertemuan, perpisahan, kehidupan, kematian, itu baik semua. Nggak ada yang buruk ya. Semoga bisa terjawab ya. Ya. Jadi kapan imam diridhoi? Kalau imamnya ridho. Oke, lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langganan ini. Ada dua yang sedang saya tanyakan. Yang pertama, saya memang suka sekali baca-baca buku yang berkaitan dengan mahasiswa. Jadi buku-buku itu bukan sekedar membaca halaman, tapi lebih pada bagaimana mengenalkan hati. Nah, pada suatu saat di dalam buku itu ada istilah marsilah, ada semacam ajaran untuk membaca surat Al-Mulk. Lalu tanpa pikir panjang, karena mungkin saya manfaat dengan faedah yang ada, saya amalkan dia. Tapi ketika saya bertanya kepada teman-teman yang dalam tanda memiliki status universitas itu, logikanya di mana bahwa baca Al-Mulk itu dapat terhindar dari kita kubur, apakah dari Islam namanya atau dari isi dari surat itu sendiri, tapi nggak ada yang bisa Memuaskan. menjelaskan. Lalu saya sempat nggak mengamalkan dia. Jadi waktu itu belakangan ini setelah awal itu saya mengamalkan kembali. Nah, saya ingin minta penjelasan apa memang ada ke arah seperti itu, Bu. Artinya ketika mengamalkan Al-Mulk itu, walaupun tujuan saya bukan ke arah itu, tapi karena memang saya terjual itu. Baik, baik. Yang kedua masalah Satu dulu ya. Ini panjang ini Pak ya. Karena Bapak ini dosen, jadi hijabnya hijab dalil. Dalilnya nggak cukup ada dalil, mesti dijelasin. Udah ada hadisnya masih nanya, ya kan? Udah ada hadisnya masih cari argumentasi, rasionalisasi dari kiai. Kalau kiainya nggak bisa jelasin, nggak ngamalin, itu namanya hijab dalil. Itu bagus, tapi jelek juga Pak. Bagusnya apa? Akan mencari kebenaran terus. Jeleknya apa? Udah jelasin hadis Nabi masih nyari gitu. Hadisnya Hasan. Hasan itu yuhtaju wa yu'mal kasahih. Diamalkan, dijadikan hujah seperti hadis sahih. Ya, hadis Imam Tirmizi. Tirmizi itu murid Imam Al-Bukhari. Mau jawabannya nggak Pak? Mau panjang mau pendek? Waduh, dalam. Dalam ini kan perspektif ya. Kalau Bapak nggak senang sama saya, mau dalam apapun saya gali, tetap aja disebut pendek. Ya. Kata Sayyidina Abu Darda dan Muaz, ya, Nabi SAW bersabda, tidak ada ya yang dapat membebaskan kamu dari neraka, ya, anja min dzikrillah, yang lebih cepat daripada zikrullah. Ini satu paket nih riwayatnya. Jadi pembebas dari siksa kubur lebih pasnya, min azabil qabr, itu zikrullah. Surat Tabarak itu surat kalau Bapak maknai isinya mengarahkan kepada zikrullah, ma'rifatullah. Allah itu senang kalau ada orang ingin mengenal dirinya. Itulah yang diteteskan sedikit ke dalam diri Bapak Ibu, maka kita senang kalau ada orang mau kenal kita. Itulah sejarahnya kenapa orang senang viral. Cuma sayang, dia hanya ingin dikenal oleh makhluk. Dia tidak ingin mengenal Khalik, itu aja masalahnya. Jadi boleh nggak Bapak ini viral? Boleh, tapi kalau bisa viral di sisi Allah. Ngapain viral di sisi makhluk? Di sisi Allah nggak diterima ya. Paling cuma berapa bulan, tapi sekali di sisi Allah diangkat, selama-lamanya diangkat. Mau dijatuhin 1 juta orang, 9 orang nggak jatuh-jatuh. Nabi Muhammad itu berapa kali usaha orang-orang kafir Quraisy, musyrik Quraisy untuk menjatuhkan beliau. Itu tiap hari Bapak. Tapi karena beliau itu yang memviralkannya adalah Allah, yang mengangkat derajatnya Allah, pernah jatuh nggak derajat beliau? Nggak pernah. Emas itu ya emas, walaupun dicaci maki jadi perunggu. Coba Bapak ngomong ke emas, kau di batu tidak mulia. Ngomong 1000 kali ke batunya, batunya berubah nggak?
Jika emang ada mutiara emas di kolbu kita, terus orang bilang, Anda ini sesat, Anda ini orang gak jelas ilmunya, terganggu gak? Yang ngomong berarti gak tahu perbedaan batu mulia dengan batu tidak mulia. Ada sesederhana itu. Ya, gitu Pak ya. Terjawab. Makanya pembukaan ayatnya tabarak. Tabarak ini setara dengan subhana. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kalau subhanalladzi asra, itu mirip-mirip Pak. Cuma penerjemahannya boleh diartikan tabarak, maha berkah, maha mulia. Ya. Yang di tangannya ada, di genggamannya ada kekuasaan. Ayat itu bicara mulai dari ma'rifatullah, lalu bicara ma'rifat kematian. Ma'rifat kematian, benar gak? Coba Bapak baca. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Terus itu nama Allah, itu ma'rifatullah. Ayat keduanya apa ayat keduanya? Terus sampai di kalimat liyabluwakum. Jadi Allah itu kasih kita dua mainan, baik buruk, supaya kita liyabluwakum, menempa kamu, ditempa. Jadi itu bala, itu artinya tempa. Yablu artinya bala. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang paling bagus amalnya? Amal terbagus itu amal qalbu yang berhusnuzon kepada Allah. Ya, berhusnuzon kepada Allah. Karena dosa syaitan, iblis itu dia berburuk sangka sama Allah. Syaitan itu, iblis itu ngomong gini, yang jadiin saya begini kan Allah juga. Dia menuduh Allah telah menjadikan dia buruk. Ini dosa siapa? Dosa berburuk sangka, menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Amal terbaik itu berbaik sangka, qalbunya. Jadi afdalul a'mal ma'rifatullah. Amal paling tinggi itu kita mengenal perannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Pak ya. Ada lagi? Loh, dua. Emang boleh dua, Kiai? Syahadat. Oke, baik. Baik. Itulah beruntungnya orang lahir dalam keluarga muslim. Bapak lahir diazanin nggak Pak? Nggak tahu. Pak jelasin. Lahirnya di bawah batu kali ya. Sorry Pak ya, maafkan. Bapak diazanin dulu Pak. Azan itu syahadat pertama kita. Ya. Oh, hadisnya dhaif. Siapa yang bilang dhaif? Ustadz siapa yang bilang dhaif? Ada ustadznya. Oke. Ustadz ngomong dhaif. Imam bilang hasan sahih. Ikut siapa? Yang ngomong hasan sahih namanya Imam Tirmizi. Di Kitabul Aqiqah beliau menukil hadis ini nomor pertama bahwa Nabi mengazankan anak dari Fatimah. Dan beliau mengatakan ini hadis hasan sahih. Imam Tirmizi, Imam Salafus Saleh, penulis kitab Sunan Tirmizi atau Al-Jami' As-Sahih li Tirmizi,
bilang sahih, terus unta ente bilang dhaif. Atau organisasi ente bilang dhaif, ikut siapa kita? Anda mengikut Imam Tirmizi, Imam Salafus Saleh. Lebih salaf kita Pak dari mereka. Percayalah ya. Semua yang saya amalkan insya Allah ada dalilnya. Tapi saya nggak berani sebut saya ini salaf. Kenapa? Takut saya salah paham. Ya. Tapi kita punya sanad garansi kita bersalaf. Ya. Sanad hadis kah, akidah kah, fikih kah, thariqah kah, zikir, semuanya kita ada sanadnya. Dan insya Allah itu betul-betul salafus saleh. Tapi mereka salafus saleh. Kita kan belum tentu pantas disebut pengikut salafus saleh. Kita hanya sedang memantaskan diri menjadi pengikut salafus saleh. Jadi Bapak ini sudah diazankan Pak. Bapak itu hebatnya. Kalau Bapak orang rumah, salamnya dalam rumah. Dan inilah kesepakatan sebagian besar umat Islam, ulama Islam. Islam keturunan itu sah. Islam keturunan itu sah. Tapi tidak sempurna. Islam yang sempurna kalau syahadatnya ditemukan sendiri lewat ilmu pengetahuan. Maka harus belajar ilmu syahadat, itu panjang ilmunya Pak. Kajian syahadat itu bisa minimal 7 kali pertemuan. Karena syahadat itu berlapis-lapis. Kita bersyahadat di sini. Di alam janin Bapak ada syahadat loh Pak. Itu nggak tahu kan, nggak ingat kan? Nggak ingat. Sebelum Bapak ditiupkan, itu ada alam sebelumnya, alam arwah. Kita bersyahadat, syahadatnya alastu bi rabbikum. Lalu kita jawab, syahidna. Syahidna, apa arti syahidna? Kami menyaksikan. Kalau sekarang, asyhadu, kami berusaha untuk membuktikan penyaksian itu. Mengingat-ingat kembali penyaksian itu. Ada yang ingat gak dulu pernah bersaksi ketemu Allah? Nah makanya di Quran disebutkan ya, karena kalian melupakan perjumpaan denganku, fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Rasain nih siksaan atas kalian tidak mau mencari pengetahuan, mengingat kembali pertemuan itu. Jadi ada syahadat arwah, syahadat ruh. Panjang Pak ilmunya itu, ya. Kalau mau sempurna. Tapi kalau mau sah-sah aja tuh sah lah. Ya. Pas sunat syahadat. Pas kawin ya. Kawin syahadat ya? Ya, udah baca coba. Ya. Ya udah Bapak denger aja azan tiap hari itu syahadat. Ya. Jadi umat Islam itu setiap diazankan di masjid itu mereka sedang disyahadatkan. Itu nikmat jadi umat Islam. Ya. Bapak kalau baca asyhadu alla ilaha illallah muazin baca nggak? Ya itu syahadat sudah. Di ujung sholat baca asyhadu alla ilaha illallah itu syahadat lagi itu sudah. Perlu dibimbing nggak? Itu beda lagi, itu syahadat berthariqat. Diperdengarkan guru, dibimbing guru. Ngikutin kolbu guru syahadat kita ikutin. Itu syahadat kolbu namanya. Harus pakai talqin ya. Ya lanjut. Yuk sama-sama. Demo kayak gitu. Itu ya singkat. Dia ini baru sampai dari Madinah. Dari Assalamualaikum. Amin 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 ya Rabb. Oke. Oke. Ini nggak ada pengajian di bawah kan Kiai? Nggak ada pengajian di bawah kan? Nggak ada. Ada. Oke sip ya. Boleh nggak membicarakan pemerintah gitu? Oke. Kalau di Indonesia boleh, di Saudi nggak boleh, ya. Di Malaysia, di Brunei, di Singapura langsung belum turun udah diciduk gitu. Coba itu khotib-khotib yang hufur nikmat itu. Khotib hufur nikmat, dia bebas bicara, mau menghujat pemerintah, mau puji pemerintah, dia nggak ditangkap Pak di sini. Ini
Ini belakang langsung polsek kan? Polsek. Di sini ada khotib hujat pemerintah, nggak ada apa-apain. Malah ada Kapolda curhat sama saya. Ya, saya sholat di satu masjid, pas kita hadir, itu khotibnya nyindir, tiap kalimat nyindir kita katanya. Itulah nikmatnya Pak Polisi, saya bilang gitu. Itulah nikmatnya kami ini orang sipil, jadi orang Indonesia. Nikmat bernegara boleh ngomong sembarang saja. Cuma si khotib kan lupa, kalam dia dihisab Allah. Ya, di hadis Tirmizi, ini hadis Tirmizi lagi. Jadi imam kita ini sangat rekomendasi baca Sunan Tirmizi. Bapak cari ya, cari terjemahan yang nggak bisa baca kitab, Sunan Tirmizi, terjemahan coba cari deh. Ya, saya belajar itu 15 tahun Bapak Ibu. Di Sunan Tirmizi ada satu riwayat, man ahana sultana ahanahullah. Siapa yang menghina sultan, pemimpin, Allah hinakan dia. Tunggu aja. Ini kan janji dari Allah. Ya. Sultan itu kalau dia salah, kita jihadnya adalah, kata Nabi, berkata benar menasihati mereka di depan imam yang zalim. Bukan kemudian berkata kasar. Nabi mengatakan qaulul haq inda imamil jahir. Kata yang hak di hadapan imam yang jahir. Hak itu mencaci maki atau membimbing. Mana yang pas? Membimbing apa mencaci maki? Merendahkan. Kalau merendahkan bukan hak. Al-haq itu murni. Kalimat yang muncul dari dalam kolbu, dari dalam sirnya. Dia kalamkan kepada imam yang jair. Jair itu imam yang sangat ganas, imam yang tirani, pemimpin yang tirani. Dia nggak takut. Ini giliran diciduk dikit polisi udah mulai ketakutan. Ya. Berani cuma depan jamaahnya. Yang benar itu, ente datang ke presiden, datang ke raja, datang kepada gubernur, ngomong baik-baik sama dia. Keberanian itu yang disebut afdhalul jihad. Bukan teriak-teriak iya. Terus disorok-sorokin takbir, Allahu Akbar. Takbir begitu nggak laku. Takbir yang laku itu yang menggetarkan kolbu. Kalau Bapak sudah bisa takbir menggetarkan kolbu, baru itu bisa menggetarkan musuh Allah. Makanya di hadis yang Hasan disebutkan, nanti Eropa itu, bukan Eropa ya, disebutnya Rum. Bani Rum itu masuk Islam tanpa perang, cukup pakai takbir mereka masuk Islam. Kenapa? Itu getaran takbir. Ini takbir kita menggetarkan hati sendiri aja belum, apalagi menggetarkan orang lain. Jadi menggunakan takbir hari ini untuk membentak pemimpin kurang pas, karena pemimpin kita masih beriman. Ya, saya tidak sepakat. Bagi saya itu Anda sedang menggunakan senjata sebelum saatnya. Ya, senjata kita tuh takbir Pak, bukan pedang dan bom. Bom itu turunan, pedang itu turunan. Orang pegang pedang tapi nggak tahu cara megangnya, sama aja bohong. Maka Imam Abu Ali Daqqaq mengatakan zikrullah silahul mu'min, silahul muridin. Zikrullah itu senjata. Nabi mau dipenggal kepalanya, baca nama Allah, tumbang musuhnya. Itu yang disebut senjata. Sudah begitu belum zikir antum? Kita lagi berlatih Pak. Kita sedang berlatih ini. Supaya kita kalahkan kedirian kita sehingga bergetar sebut nama Allah. Syukur-syukur jika terjadi nanti fitnah akhir zaman. Kolbu ini bisa membimbing kepada Allah. Takbirnya menggetarkan musuh. Kita gak takut lagi sama orang bawa golok, bawa pedang. Kita gak takut. Seperti yang diajarkan baginda Nabi Muhammad. So, ini baru dihujat doang di sosmed udah takut. Ya. Baru dikata-katain di sosmed udah berhenti berguru kepada si fulan. Ya kan? Cuma karena takut ikut dihujat bersama gurunya. Belum, takbirnya belum diterima Allah. Kenapa? Kolbu aja belum terima, gimana Allah mau terima? Kan ana inda dzanni abdi. Aku berdasarkan persangkaan mbahku. Jadi khatib boleh menasihati pemimpin, tapi di hadapan pemimpin, bukan di hadapan jamaah. Kita ini mengkritik pemerintah bukan untuk cari suara.
Kita ini mengkritisi pemerintah karena sayang kepada pemerintah. Kita menasihati mereka karena kita cinta kepada mereka. Jadi kalau dibalik, ini penutup, siapa yang menghina sultan, raja, Allah hinakan dia. Kalau dibalik gimana? Siapa yang memuliakan mereka? Dengan cara apa? Bantu perjuangan mereka, doain mereka, Allah muliakan mereka. Itu sebabnya, mohon maaf, setiap kali ada usaha untuk menggugat NKRI, menggugat pemerintah yang sah, saya tidak ikut serta. Apapun pergerakannya, mau orangnya bersorban 7 kali lipat, saya nggak ada bisa. Akidah Ahlussunnah yang ditulis di depan, Asy'ariyah, Maturidiyah, haram hukumnya memberontak. Walaupun pemimpinnya jair, pemimpinnya zalim, tirani. Kalau pemimpinnya tirani, berjihad dengan lisan, kita ngomong di depannya. Ada nggak keberanian itu? Itu yang disebut jihad akbar. Ya, afdolul jihad. Coba kita tantang orang-orang yang suka mengkritik itu, ngomonglah. Ini mahasiswa di zaman Jokowi, rantang sekali demo, diundang makan di istana, kayaknya pulang dapat amplop kali ya, wallahu alam. Pulang-pulang nggak mati kalam, ya, nggak ada lagi kalam, dan ya salam. Iya, ternyata urusan perut dan dompet. Ya. Semoga khotib-khotib yang di sini lisannya sesuai dengan kolbunya, termasuk juga kami. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ar Rasyid Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya'ar Rasyid Hasim yang menyampaikan, sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ar Rasyid Hasim tadi, dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya, bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon, apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share, karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.